Yang kami hormati Bupati Kerinci Bapak Dr. Haji Adi Rozal MSI, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Bapak Wartomo APTNH SHMH yang hadir melalui virtual, Kepala Bagian Humas PT Kerinci Merangi Hidro Bapak Aslori Ilham. Perlu juga kami sampaikan bahwa rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Kerinci tahun 2002 ini merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan gugus tugas reforma agraria yang kita laksanakan, yaitu pada tanggal 24 Maret 2022, tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 23 Juni 2022 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Kerinci tahun 2022 diselenggarakan pada hari ini, Senin 27 Juni tahun 2022, dilaksanakan di Aula AM Rohana Yayasan Panti Asuhan Baitul Husna di Desa Sungai Begeh, Kecamatan Sulak. Untuk itu, melalui rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, kami atas nama rakyat dan pemerintah Kota Kerinci ucapkan terima kasih dan mari sinergi kita ke depan semakin kita tingkatkan. Hari ini Bapak dan Ibu dilakukan rapat koordinasi seperti yang tertulis di depan, rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria yang dimaksud agar terjadi akselerasi penyelesaian konflik pertanahan dan pemberdayaan tanah masyarakat di Kabupaten Kerinci. Kita tahu dari Kabupaten Kerinci, tanah yang bisa kita manfaatkan itu hanya kalau dimaksimalkan paling-paling 38% dari wilayah Kabupaten Kerinci. 51% itu adalah Taman Nasional Kerinci sebelah. Kemudian yang juga luas danau. Kemudian juga yang tidak bisa sampai tahun berapa itu yang dipegang oleh PT P6 itu adalah PTP Kayang. Hak gunanya sampai tahun 2027. Saya ingin berpesan nanti siapapun bupati nanti setelah ini jangan dikontrak sampai 25 tahun lah. Sekarang ini Kabupaten Kerinci dari PTP hanya menerima pajak tanah. Padahal pajak yang dikenakan kepada masyarakat terus berubah. Sementara pajak tanah yang ada di PTP tetap berkonstan seperti itu. Maka ke depan untuk dipikirkan, jangan diberikan izin untuk 5 tahun. Paling 25 tahun sudah bisa dievaluasi agar bisa menjadi kesejahteraan untuk masyarakat. Kemudian selain pada sedikitnya tanah yang dikuasai di Kerinci, masyarakat bertambah, penduduk bertambah. Sementara di sisi lain lahan memang tidak berkurang, tapi alih fungsi lahan secara masif terjadi. Mari kita lihat berapa banyak terjadi alih fungsi lahan di Kabupaten Kerinci. Ini juga saya minta asisten 1 Pemdas, ada yang ada? Ada. Untuk tidak mudah saja kepala desa diizinkan membuat jalan di tengah sawah. Dari dana desa lantas membuat jalan di tengah sawah yang katanya pertama adalah untuk memudahkan transportasi, tetapi terjadi setelah masif, setelah itu kering bagian hilirnya, kemudian setelah kering didirikan bangunan yang mengakibatkan
berkurangnya hasil padi, hasil pertanian masyarakat. Ini untuk tidak mudah. Kami ingatkan. Dengan adanya reforma agraria, semoga bisa meminimalisir adanya konflik pertanahan di Kabupaten Kerinci ini. Nah, terkait dengan konflik pertanahan tadi, Kejaksaan dalam Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di dalam Inpres tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada kami, pihak penegak hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara maupun di bidang pidana. Melalui Inpres tersebut kami diperintahkan oleh Bapak Presiden. Perintah tersebut yang pertama adalah mendahulukan proses administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan instruksi Presiden ini. Jadi, sebelum melakukan penyidikan terkait dengan permasalahan pertanahan, kami diminta untuk terlebih dahulu mendahulukan proses administrasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau pemerintahan daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Kemudian yang ketiga, melakukan pemeriksaan atas hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi inti dari semua yang saya sampaikan adalah Kejaksaan mendukung adanya reforma agraria. Namun Kejaksaan mungkin ini adalah gambaran sedikit rencana kerja pemerintah Republik Indonesia untuk mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri. Jadi dari poin pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kedua didukung oleh pembangunan infrastruktur yang ada, ketiga tentunya dengan deregulasi yang ada juga, terus penyederhanaan birokrasi, kemudian transformasi ekonomi, jadi beralih dari SDA ke daya saing manufaktur dan jasa modern.